شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Para bapak, para ibu, para generus, para thalib, para pencari ilmu, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah sampai detik ini kita tetap di dalam hidayah Allah, mentaati agama Islam, mentaati Quran hadis secara berjamaah. Kita bersyukur karena itu adalah rahmat. Al-jama'atu rahmatun. Jamaah itu adalah rahmat. Bukti rahmatnya Allah pada siang hari ini kita bisa mengkaji lebih dalam atau kita bisa menderes lagi apa yang telah Allah firmankan, apa yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah wahai Muhammad bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Untuk mengetahui bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah adalah dengan mengaji. Alhamdulillah kesempatan yang barokah pada bulan Ramadan kita diberi umur panjang oleh Allah bisa mengikuti asrama Al-Quran secara online dalam keadaan sehat walafiat, aman fi amanillah, wa fi barakatillah, wa fi sabilillah. Semua peparing nikmat Allah kita mensyukuri. Alhamdulillahirabbil alamin, dan syukur pada semua perantara hidayah atas amal soleh perjuangannya. Kita mensyukuri alhamdulillah jazakumullahu khaira, dan syukur pada Bapak Ibu, para saudara sekalian, terutama para generus yang semangat mengaji pada siang hari ini. Kita mensyukuri alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri sehat walafiat, aman fi amanillah. Allah memberikan sehat, waras, aman, selamat, lancar dan barokah. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Jangan lupa niatnya selalu diniati dengan niat hati niat mukhlis lillah karena Allah. Tapi dalil innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal itu dengan niat. Kita niati karena Allah, tujuannya semata-mata berharap ridhonya Allah, surganya Allah. Mentapi dalil yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Silakan dibuka Al-Qur'annya, surat Yunus ayat 34. Surat Yunus nomor surat 10, juznya 11, ayatnya 34. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. Qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون
وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa nuran wa rahmah
Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma 'allimna ta'wil kitab, Allahumma ati hikmah, Allahumma alhimna rusydana wa a'idna min syururi anfusina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya dzal jalali wal ikram, Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana wa qira'atana. Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa sadaqatana wa zakatana. Rabbana taqabbal minna innaka misdu'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Makna A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul katakanlah wahai Muhammad, hal min syurakaikum, apakah dari berhala-berhala kalian, man orang, yabda'u yang memulai dia, maksudnya menciptakan, al-khalqa pada makhluk, tsumma yu'iduhu kemudian mengembalikan dia pada makhluk. Katakanlah wahai Muhammad, maksudnya tanya kepada orang-orang musyrik penyembah berhala. Wahai orang-orang musyrik, apakah berhala-berhala kalian, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, ada yang bisa menciptakan makhluk? Coba, ada enggak di antara Tuhan-Tuhanmu itu? Apa Lata, Uzza, Manata, Yaghus, Ya'uq, Nasr, Hubal, dan lain-lain yang kalian sembah? Coba, ada enggak di antara berhala-berhala yang kalian sembah itu yang menciptakan makhluk seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, atau apa sajalah yang ada di muka bumi ini? Ada enggak? Qul katakanlah wahai Muhammad, Allah yabda'u memulai. Siapa Allah? Maksudnya menciptakan, al-khalqa pada makhluk, tsumma yu'iduhu kemudian mengembalikan siapa Allah pada makhluk. Ini saya ulang keterangannya. Adakah orang, maksudnya berhala kalian itu bisa menciptakan makhluk kemudian mengembalikan lagi, mengembalikan di hari kiamat kelak, seperti halnya manusia diciptakan oleh Allah kemudian wafat kemudian dihidupkan kembali? Nah, ternyata orang-orang musyrik tidak bisa menjawab. Berarti tidak ada di antara berhala-berhala mereka yang sembah selain Allah itu yang bisa menciptakan makhluk kemudian mengembalikan kembali. Nah, kemudian Allah perintah kepada Nabi Muhammad untuk menjawab. Karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaan itu, katakan wahai Muhammad, Allah yang memulai, Allah yang menjadikan makhluk, kemudian Allah yang mengembalikan makhluk
mula. Seperti manusia diciptakan, kemudian hidup di dunia, kemudian diwafatkan, dan nanti di hari kiamat dikembalikan lagi, hidup kembali. Fa'anna bagaimana tufakun, dipalingkan kamu sekalian dari kebenaran. Bagaimana kalian kok dipalingkan dari kebenaran? Kenapa kalian tuh menyembah berhala? Sedangkan berhala itu nggak bisa berbuat apa-apa. Kok kamu sembah itu gimana? Toyo. Kepriben ngri. Kul katakanlah wahai Muhammad, hal min syurakaikum, apakah dari berhala kalian, man ada orang, yahdi yang menunjukkan dia, ilal haqi pada kebenaran. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, adakah dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah yang bisa menunjukkan pada kebenaran? Ayo, ada enggak? Berhala, mana jalan yang benar? Mana? Mana? Kok diam saja, berhala? Ya, ada enggak berhala-berhala itu? Yang kalian sembah itu berhala yang kalian sembah, yang bisa menunjukkan pada kebenaran, jalan yang benar. Artinya ketika dilalui itu pasti sampai tujuan yang benar. Ayo, ada enggak? Kul katakanlah wahai Muhammad, Allahu adapun Allah, yahdi menunjukkan siapa Allah, lil haqqi pada kebenaran. Kalau mereka orang-orang musyrik itu tidak menjawab pertanyaan kamu, maka katakan Allah yang menunjukkan pada kebenaran. Allah, bukan berhala. Allah yang menunjukkan pada kebenaran. Allah berfirman, wa ana hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum la'allakum tattaqun. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah yang menunjukkan jalan yang benar. Kebenaran al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Tuhan Muhammad. Fala takunanna minal mumtarin. Kamu jangan tergolong orang-orang yang ragu-ragu. Afaman, adakah maka orang, maksudnya Allah, yahdi yang menunjukkan dia ilhaqi pada kebenaran. Iku ahaku lebih berhak ayut taba'a apabila diikuti dia, man. Aman ataukah orang, maksudnya berhala, la yahiddi yang tidak bisa menunjukkan dia berhala, illa kecuali ayyuhda apabila ditunjukkan dia. Apakah Allah yang menunjukkan pada kebenaran itu yang lebih berhak diikuti, ataukah berhala yang tidak bisa menunjukkan pada kebenaran, kecuali bisanya itu dia itu ditunjukkan. Illa yang dimaksud di sini adalah
illa istitsna munqati. Pengecualian yang terputus. Maksudnya terputus dari kalimat sebelumnya, berarti nggak ada kaitannya. Berhala itu bisanya ditunjukkan, dia nggak bisa menunjukkan pada kebenaran, jalan yang lurus, jalan yang baik, nggak bisa. Berhala itu ya bisa hanya ditunjukkan ini. Kalau mau ya dituntun, ya bisanya dituntun, ditunjukkan oleh penyembahnya. Nah itu gimana? Namanya Tuhan itu yang menunjukkan, ingin malah ditunjukkan nih, gimana ini? Nah ayat ini itu bantahan kepada orang musyrik penyembah berhala, bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu batal, gak bisa berbuat apa-apa, menciptakan makhluk yang gak bisa, mengembalikan makhluk yang gak bisa, menunjukkan yang gak bisa, gak bisa kehujanan, panas kepanasan, ya itu nggak bisa berbuat apa-apa mereka itu. Nah, jadi jelasnya ayat ini, ini bantahan kepada orang musyrik yang punya keyakinan bahwa Tuhan mereka itu bisa memberikan pertolongan, memberikan berkah, memberikan apa yang dimaui. Itu nggak bisa, nyatanya ya nggak bisa berbuat apa-apa. Fama lakum, fama maka apa lakum bagi kamu sekalian, kaifa bagaimana, tahkumun menghukumi kamu sekalian. Fama lakum kaifa tahkumun, bagaimana kalian menghukumi, maka apa bagi kalian, apa yang kalian dapatkan. Bagaimana kalian kok bisa menghukumi seperti itu? Menghukumi sesuatu urusan ibadah, urusan agama, mengikuti berhala. Mengikuti atau ya berhala itu ya sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Lata, Uzza, Manata, Yaghus, Ya'uq, Nasr, Hubal. Itu kan patung yang dibuat oleh orang. Nah kemudian orang itu menyembah pada patung itu. Ya Allah, fama lakum kaifa tahkumun, bagaimana bagi kalian, kenapa kalian itu menghukumi seperti itu? Kok mengikuti berhala kalian, kok mengikuti sesembahan kalian itu gimana? Wama yattabi'u, dan tidak mengikuti sapa aktsaruhum kebanyakan mereka, illa kecuali zonna prasangka. Umumnya mereka orang-orang musyrik itu hanya mengikuti prasangkanya saja, tidak berdasarkan dalil, tidak berdasarkan hujah yang kuat. Oh anggapannya, oh ini berhala. Seperti ya orang kafir jahiliyah itu, orang Makkah jahiliyah, ya mereka ketika menjumpai batu yang bagus, kemudian disembah, kemudian menemukan batu yang bagus lagi, ya batu yang awal dibuang, ganti batu yang bagus lagi. Loh, ini kan mereka itu di dalam beribadahnya mengikuti prasangkanya. Seperti Umar bin Khattab di masa jahiliyahnya, ya roti, dia membuat berhala atau dari roti, atau
Jadi ya adonan roti itu terus dicetak menjadi berhala, entah bentuknya bagaimana. Kemudian disembah-sembah. Begitu lapar, Tuhannya dimakan. Astagfirullah. Ini namanya gimana ini? Tuhan kok dimakan? Lapar kok. Nah, Tuhannya berhubung itu dari roti, ambil makan. Ya Allah, ini namanya orang kafir, orang musyrik, itu hanya mengikuti prasangkanya, enggak berdalil. Nah, alhamdulillah di dalam beribadah ini menurut ada dalil yang hak dari Quran hadis yang diajarkan, yang disampaikan oleh atau para ulama-ulama kita sampai dengan cara mangkul musnad mutasil ibadah yang benar ya, tetapi Quran hadis kita kualan syukur sekali dalam ibadah ini seperti yang dicontohkan Rasul benar adanya. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bima kitabillahi wa sunnati nabiyyi. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan petunjuk yang benar ini. Inna dzanna, sesungguhnya prasangka, iku layuni tidak bisa menolak apa prasangka minal haqi dari kebenaran syai'an pada sesuatu. Sesungguhnya prasangka itu tidak bisa menolak kebenaran sedikit pun. Nggak bisa mengalahkan dalil-dalil Quran hadis. Prasangka itu nggak bisa mengalahkan, nggak bisa nolak, nggak bisa mengalahkan kebenaran sama sekali. Ayo, mau debat? Debat apa? Sekelas kita ini loh, zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam, berhujah dengan Raja Namrud yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, mengaku dirinya orang yang hebat. Nabi Ibrahim dalam hujahnya di surat Al-Baqarah ayat 258, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahul mulk. Apakah engkau Muhammad tidak tahu orang yang membantah kepada Nabi Ibrahim di dalam urusan Tuhannya? Dia merasa bahwa Allah memberi kerajaan. Itu Raja Babil yang bernama Namrud bin Kan'an bin Kaush bin Sam bin Nuh. Ini membantah kepada Nabi Ibrahim urusan Tuhannya. Ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Kata dia, ana uhyi wa umit. Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Oke, diterima. Ada dua orang, yang satu dihukumi dipancung, dibunuh, dan satu saya biarkan hidup. Loh, aku bisa. Oh begitu ya. Nabi Ibrahim diberi wahyu oleh Allah. Qala Ibrahim fa inna Allah yati bisyamsi minal masyriqi. Tuhanku adalah zat yang mendatangkan matahari dari arah timur. Kalau kamu mengaku sebagai Tuhan, orang yang hebat, orang yang diikuti rakyat Babil, fa'ti biha minal maghribi. Ayo datangkan matahari dari arah barat. Ayo. Fabuhitalladzi kafar. Maka orang kafir itu bingung, nggak bisa berbuat apa-apa. Loh gitu. Jadi zon, prasangka itu nggak bisa menolak sedikit pun dari kebenaran. Jadi kita bersyukur kita bisa mengkaji Quran dan hadis dan menetapinya, mengamalkannya serta memperjuangkannya. Muga-muga Allah paring manfaat dan barokah.
Innallaha sesungguhnya Allah alimun maha mengetahui bima dengan apa-apa yaf'alun yang berbuat mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja amalan yang mereka kerjakan. Yang kecil Allah tahu, yang samar Allah tahu. Mereka sembunyi di gelapnya malam Allah tahu. Mereka berbuat amal yang besar diketahui oleh orang. Mereka sedekah dengan sir atau jahar Allah tahu. Apapun yang mereka kerjakan Allah mengetahuinya. Kemudian Allah membalas. Nah ini loh, tidak hanya sebatas Allah mengetahui terus setelah itu berhenti, enggak. Allah mengetahui, setelah itu dibalas. Yang baik dibalas pahala surga, dan yang jelek dibalas dengan dosa dan neraka. Man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Nah, berarti yang kita harus hati-hati jangan sampai berbuat amalan syirik, termasuk tidak karena Allah, menjaga niat, jangan sampai riya, jangan sampai sum'ah. Ya ini dijaga, ya hatinya dijaga, ya kemudian berdoa kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Nah itu dijaga agar kita ini tidak menyekutukan pada Allah atau syirik khafi, syirik yang samar. Ini jangan sampai. Wa ma kana dan tidak ada apa hadal Qur'anu ini Al-Qur'an. Ayuftara bahwa dibuat apa Al-Qur'an min dunillah dari selain Allah. Walakin tak akan tetapi tasdiqal ladzi membenarkan pada yang maksudnya kitab baina yadaihi antara depannya Al-Qur'an wa tafsilal kitabi dan menerangkan kitab. La raiba tidak ada ragu-ragu fihi di dalam kitab mirrabbil alamin dari Tuhan alam semesta. Al-Quran ini tidak dibuat-buat dari selain Allah. Quran ini bukan bikinan, bukan karangan, bukan ide, bukan karya tulis dari selain Allah, bukan. Tapi Al-Quran itu adalah membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi kitab itu, Al-Quran ini adalah firman-Nya Allah, bukan ucapannya Tuhan selain Allah, bukan karangannya berhala-berhala itu, bukan. Tapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kitab Taurat, Zabur, Injil. Apa yang ada di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur itu dibenarkan oleh Al-Quran. Dan Al-Quran menerangkan kitab, cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran. Menjelaskan hukum-hukum, menjelaskan tentang halal haram, hak batal, menerangkan surga neraka. Jadi apa yang ada di dalamnya itu diterangkan, dijelaskan, ditafsil.
tidak ada ragu-ragu di dalam kitab itu. Apa yang ada di dalam Al-Quran tidak ragu-ragu, semua itu dari Allah, Tuhan alam semesta. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Tadi apa yang ada di Al-Quran itu tidak ragu-ragu. Nah, tidak diragukan bahwa Al-Quran itu dari Allah, Tuhan alam semesta, bukan dari manusia, bukan bikinan, apalagi berhala-berhala itu bukan. Am yakuluna, apakah berkata mereka, iftarahu, buat siapa Muhammad pada Al-Quran. Apakah orang-orang kafir mengatakan Muhammad itu membuat Al-Quran, mengarang Al-Quran, menulis Al-Quran, atau mengada-ada. Jadi orang-orang kafir Quraisy yang pada masa itu yang hebat, yang dipolkan adalah syair. Sehingga terkenal syair jahili terkenal syair. Jadi orang Arab terkenal dengan syairnya. Nah, Nabi Muhammad diberi kitab yang isi kitab itu membenarkan kitab-kitab terdahulu, tidak diragukan kebenarannya dari Allah, dan Al-Quran ini mukjizat, mengalahkan selain Al-Quran, termasuk syair jahiliyah. Coba perhatikan akhir dari ayat. Ada yang akhirnya a, wadduha wallaili idza saja. Itu seperti saja. Tapi ini bukan bikinan Nabi Muhammad, bukan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu tidak berbicara dari hawa nafsu, bukan. Wa ma yantiqu an hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Nabi menerima wahyu dari malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada sahabatnya. Nah, sehingga ada zon, ada prasangka dari orang kafir. Nah, Muhammad itu membuat Al-Quran. Quran itu bikin Muhammad, karan Muhammad. Nah, jawab Muhammad, bantahlah ucapannya orang kafir itu. Kul, katakanlah wahai Muhammad, fa'tu, maka mendatangkanlah kamu sekalian bisuratin dengan satu surat. Mithlihi, semisal Al-Quran. Wada'u, dan mengajaklah kamu sekalian. Katakanlah wahai Muhammad, datangkan satu Al-Quran. Kalau kalian itu menyangka bahwa Al-Quran karya saya, buatan saya, coba datangkan satu surat saja semisal Al-Quran. Ayo buat, ayo saya tunggu. Dan mengajaklah kepada orang selain Allah yang kalian mampu. Ayo, kamu mengajak siapa? Mau mengajak Lata, mengajak
Lata, Uzza, Manata, Yaghus, Ya'uq, Nasr, Hubal. Ayo silakan, ngajaklah kepada orang selain Allah yang kalian mampu. Ayo, jika kalian orang-orang yang benar. Ini ayat ini sepadan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mithlihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian ragu-ragu terhadap Al-Quran yang aku turunkan kepada Muhammad, datangkan satu surat saja atau semisal Quran. Ayo coba dan mengajaklah syuhada'akum, saksi kalian selain Allah jika kalian itu orang-orang yang benar. Ayo, jika kalian orang benar, faf'alu, ajalah pemimpin. Jadi maksudnya man istata'tum min dunillah itu maksudnya para pemimpin atau orang-orang yang kalian anggap pol, orang-orang yang kalian anggap hebat aja itu. Jadi man istata'tum min dunillah itu maksudnya atau para pemimpin atau orang-orang yang kalian anggap hebat, ajak untuk diskusi, untuk musyawarah, untuk apa itu, atau menyusun Al-Quran kalau yang benar. Ayat yang serupa dengan ayat ini tadi sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 23, surat Isra ayat 88, surat Hud ayat 13. Bahkan kadzabu, mendustakan mereka, bima, dengan apa-apa, lam yuhitu, yang belum meliputi mereka, masa itu yang hebat. Bukan karya tulis dari selain Allah, bukan. Muhammad itu membuat bukan bikinan, bukan karangan, bukan ide, bukan karya tulis dari selain Allah, bukan. Tapi Al-Quran itu adalah membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi kitab itu, Al-Quran ini adalah firman-Nya Allah, bukan ucapannya Tuhan selain Allah, bukan karangannya berhala-berhala itu, bukan. Tapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kitab Taurat, Zabur, Injil. Apa yang ada di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur itu dibenarkan oleh Al-Quran. Dan Al-Quran menerangkan kitab, cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran, menjelaskan hukum-hukum, menjelaskan tentang halal haram, hak batal, menerangkan surga neraka. Jadi apa yang ada di dalamnya itu diterangkan, dijelaskan, ditafsir. Tidak ada ragu-ragu di dalam kitab itu, apa yang ada di dalam Al-Quran tidak ragu-ragu, semua itu dari Allah, Tuhan alam semesta. Dzalikal kitabul la raiba fihi
hudal lil muttaqin. Tadi apa yang ada di Al-Quran itu tidak ragu-ragu. Nah, tidak diragukan bahwa Al-Quran itu dari Allah, Tuhan alam semesta, bukan dari manusia, bukan bikinan, apalagi berhala-berhala itu bukan. Am yakuluna, apakah berkata mereka, iftarahu, buat siapa Muhammad pada Al-Quran. Apakah orang-orang kafir mengatakan Muhammad itu membuat Al-Quran, mengarang Al-Quran, menulis Al-Quran, atau mengada-ada. Nah, jadi orang-orang kafir Quraisy yang pada masa itu yang hebat, yang dipolkan adalah syair. Sehingga terkenal syair jahili terkenal syair. Jadi orang Arab terkenal dengan syairnya. Nah, Nabi Muhammad diberi kitab yang isi kitab itu membenarkan kitab-kitab terdahulu, tidak diragukan kebenarannya dari Allah, dan Al-Quran ini mukjizat, mengalahkan selain Al-Quran, Nah, termasuk syair jahiliyah. Coba perhatikan akhir dari ayat. Ada yang akhirnya a, wadduha wallaili idza saja. Nah, itu seperti saja. Tapi ini bukan bikinan Nabi Muhammad, bukan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu tidak berbicara dari hawa nafsu, bukan. Wa ma yantiqu an hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Nabi menerima wahyu dari malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada sahabatnya. Nah, sehingga ada zon, ada prasangka dari orang kafir. Nah, Muhammad itu membikin Al-Quran. Quran itu bikin Muhammad, karan Muhammad. Nah, jawab Muhammad, bantahlah ucapannya orang kafir itu. Kul, katakanlah wahai Muhammad, fa'tu, maka mendatangkanlah kamu sekalian bisuratin, dengan satu surat. Mithlihi, semisal Al-Quran. Wada'u, dan mengajaklah kamu sekalian man, pada orang istata'tum, yang mampu kamu sekalian, min dunillah, dari selain Allah, in kuntum, jika ada kamu sekalian, iku shodiqin, orang-orang yang benar. Katakanlah wahai Muhammad, datangkan satu Al-Quran. Kalau kalian itu menyangka bahwa Al-Quran karya saya, buatan saya, coba datangkan satu surat saja semisal Al-Quran. Ayo buat, ayo saya tunggu. Dan mengajaklah kepada orang selain Allah yang kalian mampu. Ayo, kamu mengajak siapa? Mau mengajak Lata, mengajak
Lata, Uzza, Manata, Yaghus, Ya'uq, Nasr, Hubal. Ayo silakan ngajaklah kepada orang selain Allah yang kalian mampu. Ayo. Jika kalian orang-orang yang benar. Ini ayat ini sepadan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mislihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian ragu-ragu terhadap Al-Quran yang aku turunkan kepada Muhammad, datangkan satu surat saja atau semisal Quran. Ayo coba dan mengajaklah syuhada'akum, saksi-saksi kalian selain Allah jika kalian itu orang-orang yang benar. Ayo, jika kalian orang benar, faf'alu, ajalah pemimpin-pemimpin. Jadi maksudnya man istata'tum min dunillah itu maksudnya para pemimpin atau orang-orang yang kalian anggap pol, orang-orang yang kalian anggap hebat, aja itu. Jadi man istata'tum min dunillah itu maksudnya atau para pemimpin atau orang-orang yang kalian anggap hebat, ajak untuk diskusi, untuk musyawarah, untuk apa itu, atau menyusun Al-Quran kalau yang benar. Ayat yang serupa dengan ayat ini tadi sudah dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 23, surat Isra ayat 88, surat Hud ayat 13. Bahkan kadzabu, mendustakan mereka, bima, dengan apa-apa, lam yuhitu, yang belum meliputi mereka, bi ilmihi, dengan ilmunya, maksudnya Al-Quran. Walamma ya'tihim, dan belum datang pada mereka apa takwiluhu, pengertiannya Al-Quran, artinya Al-Quran. Bahkan mereka mendustakan dengan Al-Quran yang mereka tidak ketahui ilmunya. Bahkan mereka itu mendustakan dengan Al-Quran yang mereka tidak tahu isinya, tidak mengerti dalamnya, tidak memahami, tidak tahu atau tentang Al-Quran itu. Wong durung ngerti isine Quran kok nggoroni, ya piye to? Bahkan memang orang-orang kafir itu mendustakan isinya Al-Quran yang mana mereka belum tahu isinya, belum tahu, belum mendalami apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan juga pengertian Al-Quran, yakni siksa, ancaman yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Barang siapa yang mendustakan Al-Quran akan disiksa, itu belum datang kepada mereka. Kadzalika, seperti itu mendustakan, kadzdzaba, telah mendustakan, sapa alladzina, orang-orang, min qablihim, dari sebelum mereka kafir Mekah. Demikian itu mendustakan terhadap kebenaran atau kitab yang dibawa oleh Rasul. Orang-orang kafir sebelum orang kafir Mekah juga telah mendustakan kepada Rasulnya,
kepada kitab yang dibawa oleh para rasul, seperti orang Bani Israel mendustakan kepada Nabi Musa, atau kepada Nabi Musa, mendustakan orang-orang Nasrani mendustakan pada kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Jadi orang kafir Mekah ya begitu, mendustakan terhadap syariat agama yang dibawa oleh para rasul. Demikian juga orang kafir Mekah mendustakan pada Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Fangzur, maka melihatlah engkau Muhammad, kaifa bagaimana, karena ada apa akibatuz zolimin, akibatnya orang-orang yang aniaya. Bagaimana? Lihatlah Muhammad, fangzur, perhatikan bagaimana akibatnya orang-orang yang aniaya. Jawabnya ya disiksa. Seperti kaumnya Nabi Lut yang mendustakan kepada Rasulnya, disiksa. Kaumnya Nabi Shalih ya disiksa. Kaumnya Nabi Isa yang mendustakan terhadap Maidah ya dijilma menjadi apa? Menjadi babi. Itu menjadi babi. Orang-orang itu kalau mendustakan terhadap Rasulnya atau akan mendapatkan ancaman, akan mendapatkan siksa. Wa minhum, dan dari mereka, man, ada orang, yu'minu yang iman dia, bihi dengan Al-Quran. Wa minhum, dan dari mereka, man, ada orang, la yu'minu yang tidak iman dia, bihi pada Al-Quran. Sebagian mereka penduduk Mekah ada yang iman pada Al-Quran. Contohnya, Abu Bakar iman dia. Jadi dia tidak ada pembantahan sama sekali. Dia begitu Nabi diangkat Rasul langsung iman, maka dikatakan atau Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian siapa? Utsman, Ali, itu banyak sahabat-sahabat Nabi yang iman. Dan dari mereka orang Mekah ada yang tidak percaya pada Al-Quran, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu enggak iman. Walaupun hidupnya itu sezaman dengan Nabi, tapi mereka tidak iman. Wa rabbuka, adapun Tuhan kau Muhammad, a'lamu mengetahui bil mufsidin pada orang-orang berbuat kerusakan. Allah tahu, Allah lebih tahu terhadap orang yang berbuat kerusakan. Maksudnya berbuat kerusakan ini melanggar peraturan Allah di muka bumi. Melanggar yang semestinya itu halal, mereka haramkan. Yang semestinya haram, mereka halalkan. Yang mereka semestinya itu dikerjakan, mereka tinggalkan. Itu orang yang berbuat kerusakan, yakni melanggar peraturan-peraturannya Allah dan utusannya. Kita istirahat sejenak ini ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah semangat lagi? Sudah seger lagi? Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzabuka, dan jika mendustakan mereka pada engkau Muhammad, fakul, maka berkatalah engkau kepada orang-orang kafir, li, bagiku, amali, amalanku, walakum, dan bagi kamu sekalian, amalukum, amalan kamu sekalian. Jika mereka orang-orang kafir Mekah mendustakan kepada kamu, maksudnya ini mendustakan ajarannya, mendustakan syariat agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bukan kepada pribadinya Nabi, bukan. Nabi ini dijuluki Al-Amin, orang yang dipercaya. Nah, sehubungan Nabi ini membawa syariat agama, nah mereka mendustakan kepada kamu. Katakan kepada mereka, kalau kalian tuh mendustakan pada ajaran agama syariat yang aku bawa, li, amali, bagi saya amal saya, nggak ada kaitannya dengan kalian. Resiko akibat dari amalannya saya yang tanggung jawab, dan bagi kalian amal kalian. Nah, amalmu yang bertanggung jawab ya kalian. Nah, bandingannya dalil, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian ya agamamu, bagiku ya agamaku, terserah wis. Nah, antum, kamu sekalian, bariuna, orang-orang yang lebaran, maksudnya tidak bertanggung jawab, mimma, dari apa-apa, a'malu, yang beramal aku, wa ana, dan aku, bariun, orang yang lebaran, mimma, dari apa-apa, ta'malun, yang beramal kalian. Kalian lebaran tidak bertanggung jawab, tidak ada urusan dari amalan yang saya kerjakan. Dan juga saya lebaran tidak tanggung jawab terhadap amalan yang kalian kerjakan. Terserah, nggak ada kaitannya, wis udah, urusanmu ya urusanmu, urusanku ya urusanku. Nah, ayat ini, ayat 41 ini mansuh. Nasenya saif. Maksudnya mansuh ini adalah mansuh hukumnya, nggak begitu. Ya, berarti Nabi tidak mau ngurusi, nggak mau nasihat, nggak mau mengajak untuk mentaati agama Islam. Maka hukum ayat ini mansuh. Tadi yang dimaksud nasih, hukumnya yang dimaksud. Adapun nasihnya gantinya adalah saif. Nah, saif itu pedang. Maksudnya diperangi atau diajak, prakteknya diajak tetapi agama Islam sampai mau, kalau tidak mau ya diperangi. Wa qatilu fi sabilillahi hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sehingga tidak ada kemusyrikan, yang ada hanya agamanya Allah. Nah, ayat 41 kita nggak bisa menerapkan mansuh saif, nggak bisa. Ya kita ya bisanya ya berbudi luhur, ada amar ma'ruf bil hal. Adapun mereka mau, ya alhamdulillah. Tapi kita husnudzon dengan kita budi luhur, amar ma'ruf bil hal,
yang tadinya itu antipati menjadi simpati. Yang tadinya musuh gegeri menjadi atau yang mendukung atau tidak merusui, tidak gegeri. Nah, itu sudah baik, sudah baik. Wa minhum, dan dari mereka, man ada orang yastami'una yang mendengarkan mereka, ilaika kepada engkau Muhammad. Di antara mereka orang-orang Mekah itu ada orang yang mendengar seakan-akan mereka bertempat tinggal di dunia, hidup di dunia, Nabi tidak bisa memberi keimanan. Kalian lebaran tidak bertanggung jawab, tidak ada urusan dari amalan yang saya kerjakan. Dan juga saya lebaran tidak tanggung jawab terhadap amalan yang kalian kerjakan. Terserah, nggak ada kaitannya, wis udah urusanmu ya urusanmu, urusanku ya urusanku. Nah, ayat ini, ayat 41 ini mansuh. Nasenya saif. Maksudnya mansuh ini adalah mansuh hukumnya, nggak begitu. Ya, berarti Nabi tidak mau ngurusi, nggak mau nasihat, nggak mau mengajak untuk mentaati agama Islam. Maka hukum ayat ini mansuh. Tadi yang dimaksud nasih, hukumnya yang dimaksud. Adapun nasihnya gantinya adalah saif. Nah, saif itu pedang. Maksudnya diperangi. Atau diajak, prakteknya diajak tetapi agama Islam sampai mau, kalau tidak mau ya diperangi. Wa qatilu fi sabilillahi hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sehingga tidak ada kemusyrikan, yang ada hanya agamanya Allah. Nah, ayat 41 kita nggak bisa menerapkan mansuh saif, nggak bisa. Ya kita ya bisanya ya berbudi luhur, atau amar ma'ruf bil hal. Adapun mereka mau, ya alhamdulillah. Tapi kita husnudon dengan kita budi luhur, amar ma'ruf bil hal, yang tadinya itu antipati menjadi simpati. Yang tadinya musuh gegeri menjadi atau yang mendukung atau tidak merusui, tidak gegeri. Nah, itu sudah baik, sudah baik. Wa minhum, dan dari mereka, man ada orang yastami'una yang mendengarkan mereka, ilaika kepada engkau Muhammad. Di antara mereka orang-orang Mekah itu ada orang yang mendengarkan kepada kamu di saat membaca Al-Quran. Afa anta, adakah maka engkau Muhammad tusbi'u memberi pendengaran engkau asumma pada orang yang tuli, walaupun ada mereka iku la yaqilun tidak berangan-angan mereka. Apakah engkau bisa memperdengarkan orang yang tuli?
Maksudnya memberi petunjuk kepada orang kafir. Karena orang kafir itu diibaratkan orang tuli. Summun, bukmun, umyun, fahum, la yarji'un. Nah, apakah engkau bisa memberi petunjuk kepada orang kafir? Walaupun mereka itu tidak angan-angan, tidak bisa berangan-angan terhadap Al-Quran. Jawabannya, ya tidak bisa. Engkau tidak bisa memberi petunjuk, memberi keimanan kepada orang kafir. Jadi, yang dimaksud ayat ini adalah Nabi tidak bisa memberi keimanan atau tidak bisa memberi hidayah taufik kepada orang lain. Walaupun mereka itu tidak berangan-angan terhadap Al-Quran. Jadi hidayah itu ada dua. Hidayah dilalah. Dilalah itu adalah menunjukkan atau amar ma'ruf. Ini sebagai perantara. Kita ngajak, kita nasihat, kita berbuat baik kepada orang, atau kita mendekati. Itu namanya perantara, kita ngajari, kita nasihati. Nah, itu namanya atau hidayah dilalah, perantara. Nah ini bisa, kita bisa ini mengajak kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua, hidayah taufik, hidayah keimanan. Nah ini yang memberi hanya Allah. Wa ma kana linafsin an tu'mina illa biiznillah. Innaka la tahdi. Nah, petunjuk ini keimanan, la tahdi man ahbabta walakinnal yahdi may yasha. Itu. Wa minhum, dan dari mereka man, ada orang yang zuru, yang melihat dia ilaika, kepada engkau Muhammad. Dan dari orang Mekah itu ada orang yang melihat kamu, memperhatikan kamu, mengerjakan sholat, memberikan arahan, petunjuk, nasihat kepada sahabat. Ada orang yang memperhatikan kamu, melihat kamu. Wah, kebaikan-kebaikan Nabi terhadap sahabat itu dilihat, ada yang melihat, ada yang memperhatikan. Nah, afa anta, adakah engkau Muhammad ikut tahdi, menunjukkan engkau al-umya, pada orang yang buta. Maksudnya buta hatinya, yakni orang kafir. Walau kanu, walaupun ada mereka, iku la yubsirun, tidak bisa melihat mereka. Jawabannya, ya tidak bisa memberi petunjuk. Apakah engkau bisa menunjukkan kepada orang buta hatinya, walaupun mereka itu enggak bisa melihat? Ya, jawabnya ya tidak bisa memberi petunjuk berupa keimanan. Yang tadi, yang dimaksud al-umya, orang buta hatinya itu, hubungannya di surat Al-Hajj ayat 46. Surat Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya yang buta, yang tidak buta matanya, tapi buta hatinya, hati yang ada di dalam dadanya, gitu.
Nah, kita bersyukur bahwa hidup yang sekali sementara ini dan kita ya tidak menjumpai Nabi Muhammad, hanya menjumpai kitab, hanya menjumpai perantaranya, kita diajak ngaji, mau iman, mau mentaati Quran hadis yang dijalankan secara berjamaah ini. Innallaha sesungguhnya Allah iku la yadlimu tidak menganiaya siapa Allah an-nasa pada manusia syai'an pada sesuatu. Walakinnan nas akan tetapi manusia anfusahum pada diri mereka iku yadlimun aniaya mereka. Sesungguhnya Allah tidak aniaya sedikit pun kepada manusia. Yang dimaksud aniaya itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Mestinya manusia itu enggak buat salah, enggak berbuat dosa, enggak mungkin Allah menyiksa. Enggak mungkin Allah murka, enggak mungkin. Itu enggak mungkin. Adanya mereka itu disiksa, dimurka karena mereka itu ya aniaya pada dirinya. Walakinnan nasa akan tapi manusia anfusahum pada diri mereka iku yadlimun aniaya mereka. Tapi manusia itu aniaya pada dirinya sendiri. Mestinya manusia itu ibadah, menyembah kepada Allah. Nah, tapi mereka menyembah Tuhan selain Allah, berarti aniaya, berarti musyrik. Nah kalau musyrik, ya jelas disiksa oleh Allah. Lanuhlikanadz zalimin. Niscaya aku merusak, menyiksa kepada orang-orang yang aniaya, orang-orang yang musyrik. Nah, inilah keadilannya Allah kepada hambanya. Wa yauma yahsyuruhum dan pada harinya mengumpulkan siapa Allah pada mereka ka'allam yalbathu ka'an seakan-akan sesungguhnya kelakuan lam yalbathu tidak diam mereka di dunia atau di alam kubur illa kecuali saatan sesaat minan nahari dari siang yata'arafuna saling melihat mereka bainahum di antara mereka. Pada harinya Allah mengumpulkan mereka di padang mahsyar di hari kiamat nanti seakan-akan mereka bertempat tinggal di dunia, hidup di dunia, atau berada di alam kubur. Itu seperti sesaat dari siang. Karena beratnya siksa di hari kiamat. Jadi pada harinya Allah mengumpulkan mereka manusia, orang-orang musyrik, orang kafir, orang munafik, orang zalim, orang fasik dikumpulkan di hari kiamat nanti seakan-akan mereka itu tidak
hidup di dunia, tidak hidup atau berada di alam kubur kecuali hanya sesaat dari siang. Cepat, ya 1 jam atau 6 jam itu. Saking beratnya penderitaan di hari kiamat itu, merasa di dunia itu hanya sesaat saja. Hanya 1 jam atau 2 jam, 6 jam atau 6 jam lah. Saking beratnya ada keadaan yang dialami mereka di hari kiamat. Nah, di hari kiamat itu mereka saling mengetahui, saling mengerti, saling melihat. Itu bapak saya, itu anak saya, itu kerabat saya. Nah, karena tertungkul, tersibukkan urusan dirinya, mencari selamat, mencari syafaat, sehingga lupa dengan kerabatnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, yata'arafuna bainahum, yakni ya'riful abna al-aba. Anak mengetahui pada bapak-bapaknya. Oh, itu bapak saya, ini kakek saya, tahu. Wal qrobat, dan mengetahui kerabatnya. Oh, ini saudara saya, oh ini paman saya, ini adik saya, ini tetangga saya, tahu. Ba'duhum li ba'din, sebagian mereka kepada sebagian tahu, kenal. Kama kanu fid dunya, sebagaimana mereka ada di dunia, tahu, kenal, hafal. Walakin aktabi kullun masyhulun binafsihi. Akan tapi masing-masing itu tersibukkan dengan dirinya sendiri. Mencari selamat, mencari aman, mencari bebas dari siksa. Sehingga melupakan atau sehingga lupa dengan kerabatnya. Ya seperti ketika ada tsunami gitu. Wah, saking paniknya, cari selamat masing-masing, udah nggak memikirkan orang lain, mikirkan dirinya sendiri. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, tapi di hari kiamat lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi penderitaan yang dialami di akhirat nanti. Qad khosira, sungguh rugi, sapa alladzina, orang-orang, kadzabu, yang mendustakan mereka, biliqa'illah, dengan bertemu Allah. Wa ma kanu, dan tidak ada, iku muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan ketemu Allah. Mereka tidak percaya bahwa mereka bertemu di hari kiamat nanti. Bertemu kepada Allah di hari kiamat nanti. Nah, ruginya orang yang mendustakan terhadap ketemu pada Allah itu, ya disiksa. Ya tidak mendapatkan syafaat. Wa makanu muhtadin, mereka itu, mereka yang mendustakan ketemu pada Allah itu, mereka tidak mendapat petunjuk. Nah, kita harus yakin al jannatu hakun wan naru hakun. Surga itu hak, neraka hak, hari kiamat hak. Kita harus yakin kita akan ketemu pada Allah di hari kiamat nanti. Semua para orang yang menyembah kepada Allah, yang menjumpai yang disembah. Ya, bagi orang musyrik yang menyembah berhala, ya bertemu dengan berhala yang mereka sembah. Nah,
Kemudian Tuhan-Tuhan selain Allah itu mengajak para pengikutnya, penyembahnya itu masuk ke dalam neraka. Nah, sedangkan orang iman ya tetap tinggal bersama Allah. Ini. Nah, kita harus yakin bahwa nanti kita akan bertemu pada Allah ini. Wa imma nuriyannaka, dan ada kalanya memperlihatkan kami Allah kepada engkau Muhammad ba'dalladzi, pada sebagian yang na'iduhum, janji kami Allah pada mereka, maksudnya siksa. Ba'dalladzi na'idum itu maksudnya siksa. Au natawaffayannaka, atau mewafatkan kami Allah pada engkau Muhammad, fa ilaina, maka kepada kami Allah, marji'uhum, tempat kembali mereka. Tsummallahu, kemudian Allah, syahidun, menyaksikan, alama, atas apa-apa, yaf'alun, yang berbuat mereka. Ada kalanya kami Allah memperlihatkan kepada kamu pada sebagian siksa yang aku janjikan kepada mereka. Maksudnya orang-orang kafir disiksa oleh Allah, Nabi melihat, Nabi masih hidup. Seperti Abu Jahal yang mati di medan perang saat perang Badar. Itu merupakan siksa. Nabi melihatnya, Nabi mengetahui. Atau kami Allah mewafatkan kepada kamu. Maksudnya orang-orang kafir disiksa setelah Nabi wafat. Atau kami Allah mewafatkan kamu, kemudian aku menyiksa kepada orang kafir. Nah, berarti orang kafir itu disiksa setelah Nabi wafat. Maka kepada kami Allah tempat kembali mereka. Artinya baik orang kafir yang disiksa oleh Allah semasa Nabi masih hidup, atau orang kafir disiksa setelah Nabi Muhammad wafat, maka semuanya kembali kepada Allah. Kemudian Allah menyaksikan apa yang mereka kerjakan, kemudian dibalas oleh Allah. Semua akan dikembalikan kepada Allah, baik orang kafir yang matinya di zaman Nabi, atau matinya orang kafir itu setelah Nabi wafat, semuanya dikembalikan kepada Allah. Allah menyaksikan terhadap apa yang mereka kerjakan semasa di dunianya, kemudian Allah membalasnya. Gitu. Tidak hanya sekedar disaksikan begitu aja, enggak, dibalas ini. Kata famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walikulli ummatin, dan bagi tiap-tiap umat rasulun, utusan. Setiap umat itu pasti ada rasulnya. Setiap umat itu pasti ada rasulnya. Bani Israel
Utusannya ya Nabi Musa, atau Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, itu utusannya orang-orang Bani Israel. Fa idza jaa, maka ketika datang sapa rasuluhum, utusan mereka, beberapa utusan mereka. Saya ulang. Fa idza jaa, maka ketika datang sapa rasuluhum, utusan mereka, umat, qudiya, maka dihukumi sapa bainahum, di antara mereka umat yang iman dan yang kafir, bil qisti, dengan adil. Wahum, mereka, iku la yutlamun, tidak dianiaya mereka. Ketika Rasul mereka datang kepada umat, maka di antara mereka para Rasul beserta umatnya yang iman dan yang kafir itu dihukumi dengan adil. Maksudnya, Rasul dan orang iman diselamatkan oleh Allah, sedangkan orang kafir disiksa oleh Allah. Itu namanya dihukumi dengan adil. Mereka tidak dianiaya sedikit pun. Wa yaquluna, dan berkata mereka kafir, mata, kapan, hadal wa'du, ini janji, in kuntum, jika ada kamu sekalian, iku shodiqin, orang-orang yang benar. Orang-orang kafir mengatakan, kapan janji siksa ini? Katanya kalau mendustakan disiksa. Ini kapan ini? Jika kalian itu orang-orang yang benar, ya tunjukkan, kabari kapan datangnya. Jangan hanya dikabari saja. Kapan itu siksa itu? Ini namanya orang kafir nggak percaya, itu ya menantang adanya siksa, minta ditergesakan siksa. Kul, katakanlah wahai Muhammad, la amliku, tidak memiliki aku, di nafsi, pada diriku, doron, pada kemelaratan, bahaya, wala, dan tidak memiliki naf'an, pada manfaat, illa, kecuali ma, apa-apa, sya'a, yang undaki sapa Allahu, Allah. Katakanlah Muhammad, saya tidak memiliki manfaat dan madarat pada diriku. Kalau siksa sudah datang, ya saya nggak bisa menyelamatkan diriku sendiri, nggak bisa, atau menghindari siksa yang nggak bisa, mendatangkan malapetaka yang nggak bisa, kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah menghendaki saya memberi manfaat atau memberikan madarat, ya bisa. Pada intinya ya semua atas kehendak Allah. Likulli ummatin, bagi tiap-tiap umat, ajalun, ajal, waktu datangnya siksa